Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binti Khalifah, CGP Angkatan ke-7, SD Negeri Simo, Kabupaten Tulungagung. Yang terhormat Ibu Fasil, Ibu Sulistiani, Ibu Pepe, Ibu Nur Khotimah, dan teman rekan sejawat saya, Ibu Ernawati. Di sini saya mempunyai tugas modul 2.3 untuk aksi nyata, yaitu coaching supervisi akademik. Untuk rekan teman sejawat saya boleh memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Binti atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya dari SD Negeri Simo dan sekarang mengajar di kelas 3. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Erna hari ini? Alhamdulillah Bu Binti, kabar saya baik. Ya maaf Bu, hari ini saya mengganggu waktunya ya. Bagaimana Bu Erna, ada waktu longgar ya hari ini? Oh iya Bu Binti, silakan. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Binti. Ya begini Bu, tujuan kita coaching hari ini Bu, saya sebagai JGP diberi tugas untuk melaksanakan supervisi akademik. Oleh karena itu saya minta tolong kepada Ibu sebagai rekan sejawat saya untuk bekerja sama menyelesaikan tugas ini Bu. Oh iya, silakan Bu Binti, dengan senang hati saya akan berusaha membantu Bu Binti dalam coaching untuk supervisi akademik. Baiklah Bu Erna, bahwa kegiatan supervisi akademik ini tujuannya adalah untuk pengembangan potensi kita sebagai guru. Dan dalam kegiatan belajar di kelas Bu Erna, bukan mencari kelemahan atau kesalahan kita sebagai guru, sehingga tujuannya seperti itu Bu Erna. Oh iya Bu Binti, silakan. Nah, bagaimana ya kesiapan Bu Erna melaksanakan supervisi akademik ini nanti ya? Saya berencana untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik ini insya Allah besok Binti ya pada jam berdua. Jadi nanti saya akan mempersiapkan kesiapan murid-murid saya dan juga kesiapan perlengkapan pembelajaran nantinya. Baiklah Bu Erna, terima kasih atas jadwal yang diberikan. Dalam supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan ya Bu Erna. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi sesuai jadwal yang Ibu sampaikan ya. Jam kedua, yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, perlu diketahui pada pra-observasi kita melaksanakan percakapan terkait kegiatan Ibu waktu saya observasi untuk melaksanakan observasi di kelas ya Bu. Jadi akan mencatat hal-hal berkaitan pengamatan saya selama melihat observasi Ibu di kelas. Oh iya Bu Binti, dengan senang hati saya memberi izin pada Bu Binti untuk mengobservasi pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Baiklah Bu Erna, terkait supervisi akademik, bagaimana kesiapan Bu Erna untuk melaksanakan nanti? Terkait dengan kegiatan kita supervisi akademik ini, saya akan mempersiapkan murid-murid saya kesiapannya dan juga nanti saya mempersiapkan RPP ya Bu Binti. Nanti Bu Binti dan saya bisa mengecek bersama-sama. Lalu nanti sebagai mempersiapkan untuk media pembelajarannya juga, karena kita nanti agar lebih mudah memberikan murid itu agar lebih memahami dari pembelajaran nanti. Baiklah Bu Erna, kalau boleh lihat, boleh saya melihat RPP-nya? Oh iya, silakan Bu Binti. Oh iya ini. Ya, terima kasih untuk materi yang Ibu sampaikan besok. Nanti kita kira materi yang akan Ibu sampaikan itu terkait apa ya Bu Erna? Oh ya, kebetulan untuk kegiatan pembelajaran besok itu materinya berkaitan tentang perubahan wujud benda Bu Binti. Oh, bagus sekali Bu Erna. Berarti materinya tentang perubahan wujud benda dari cair ke padat gitu ya Bu Erna? Ya. Kayak menyublim, terus menjadi padat ke cair gitu ya Bu Erna. Terkait tujuan pembelajaran, besok kira-kira tujuan Ibu apa ya Bu? Dari tujuan pembelajaran
nantinya itu dengan melakukan percobaan nanti saya harapkan murid-murid itu bisa menyimpulkan sifat-sifat benda dengan tepat. Nah, setelah mengamati percobaan nantinya siswa itu bisa mengimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka mengenal perubahan wujud, oh ini daripada kegas ini namanya apa, dan bisa jadi agar anak-anak nanti bisa menerapkan dalam kehidupan mereka. Demikian. Bagus sekali, berarti tujuan besok itu ada 2 ya Bu. Baiklah Bu, jadi Ibu sudah menyebutkan persiapannya. Berarti Ibu sudah menyiapkan RPP, besok menyiapkan LKPD-nya, materi dan medianya. Kemudian strategi pembelajaran yang Ibu terapkan besok apa ya Bu? Strategi pembelajaran ya Bu. Saya akan menggunakan strategi discovery inquiry yang sehingga nanti saya harapkan murid-murid itu akan aktif belajar mandiri sehingga mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Demikian Bu Binti. Oh, berarti Bu Erna memilih strategi untuk melatih siswa lebih aktif, untuk siswa bisa belajar mandiri, dan pembelajaran besok pasti terkait media ya Bu. Ya, betul untuk sekali. Bagaimana terkait media itu Bu Erna mengajarnya, maksudnya seperti itu Bu. Dari media yang akan saya lakukan besok itu saya menggunakan media berupa gambar dan video. Nah, nanti videonya akan saya tayangkan itu dari laman YouTube yang telah saya buat sendiri. Nah, itu nanti agar siswa itu bisa mengamati tentang perubahan wujud benda. Nah, selain itu media pembelajaran juga akan saya ambil dari benda-benda di sekitar Binti. Jadi selain nanti melihat di video, karena kalau melihat saja tanpa kita memegang benda praktik, yaitu nanti kurang mengamankan murid. Jadi itu selain itu juga ada media dari lingkungan sekitar. Hebat Bu Erna, berarti dapat memanfaatkan media digital ya di era yang canggih ini untuk pembelajaran kepada murid ya Bu Erna. Kemudian materi pembelajaran yang Ibu terapkan besok kira-kira apa ya Bu? Saya akan menggunakan strategi discovery inquiry yang sehingga nanti saya harapkan murid-murid itu akan aktif belajar mandiri sehingga mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Demikian Bu Binti. Oh, berarti Bu Erna memilih strategi untuk melatih siswa lebih aktif, untuk siswa bisa belajar mandiri, dan pembelajaran besok pasti terkait media ya Bu. Ya, betul untuk sekali. Bagaimana terkait media itu Bu Erna mengajarnya, maksudnya seperti itu Bu. Dari media yang akan saya lakukan besok itu saya menggunakan media berupa gambar dan video. Nah, nanti videonya akan saya tayangkan itu dari laman YouTube yang telah saya buat sendiri. Nah, itu nanti agar siswa itu bisa mengamati tentang perubahan wujud benda. Nah, selain itu media pembelajaran juga akan saya ambil dari benda-benda di sekitar Binti. Jadi selain nanti melihat di video, karena kalau melihat saja tanpa kita memegang benda praktik, yaitu nanti kurang mengamankan murid. Jadi itu selain itu juga ada media dari lingkungan sekitar. Hebat Bu Erna, berarti dapat memanfaatkan media digital ya di era yang canggih ini ya Bu. Saya akan menggunakan strategi discovery inquiry yang sehingga nanti saya harapkan murid-murid itu akan aktif belajar mandiri sehingga mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Demikian Bu Binti. Oh, berarti Bu Erna memilih strategi untuk melatih siswa lebih aktif, untuk siswa bisa belajar mandiri, dan pembelajaran besok pasti terkait media ya Bu. Ya, betul untuk sekali. Bagaimana terkait media itu Bu Erna mengajarnya, maksudnya seperti itu Bu. Dari media yang akan saya lakukan besok itu saya menggunakan media berupa gambar dan video. Nah, nanti videonya akan saya tayangkan itu dari laman YouTube yang telah saya buat sendiri. Nah, itu nanti agar siswa itu bisa mengamati tentang perubahan wujud benda. Nah, selain itu media pembelajaran juga akan saya ambil dari benda-benda di sekitar Binti. Jadi selain nanti melihat di video, karena kalau melihat saja tanpa kita memegang benda praktik, yaitu nanti kurang mengamankan murid. Jadi
besok itu selain itu juga ada media dari lingkungan sekitar. Hebat Bu Erna, berarti dapat memanfaatkan media digital ya di era yang canggih ini untuk pembelajaran pada murid ya Bu Erna. Ya, betul sekali. Nah, selama dari pengembangan yang Ibu lakukan, mungkin rencana aksi yang ingin Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut kira-kira apa Bu Erna? Kalian aja. Ini, Mbak. Langsung ngesor mari. Dari pengembangan yang Ibu lakukan, rencana apa ya yang ingin Ibu sampaikan dalam pembelajaran nanti? Dari pengembangan pembelajaran yang saya lakukan itu selain dari strategi discovery inquiry itu nantinya saya juga menggunakan strategi berdiferensiasi. Jadi kenapa saya menggunakan strategi berdiferensiasi? Karena dari strategi diferensiasi ini nantinya akan mengcover kebutuhan murid. Jadi berdasarkan kemampuan, berdasarkan minat mereka dan bakat mereka. Jadi nantinya dalam materi ini ketika siswa itu menggunakan media sekitar ya, misalnya nanti siswa juga bisa menggunakan misalnya dari es yang ada di kantin itu kan ada, nanti bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran juga. Terus siswa bisa membawa misalkan kapur barus dengan beraneka ragam warna, karena anak kecil kan dari mereka itu suka berbagai macam warna ya intinya. Untuk jadi biar mereka itu semangat, jadi pembelajaran itu biar bisa memang berpihak pada murid. Demikian intinya. Ya, berarti kalau saya simpulkan pengembangan yang Ibu lakukan nanti yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Berarti pengembangan yang Ibu lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan murid dalam belajarnya ya Bu Erna? Ya betul sekali Bu Binti. Dari pembelajaran berdiferensiasi itu nanti kita akan mendapatkan diferensi dari kontennya, juga dari proses dan juga produk. Jadi dari proses itu nanti kan siswa juga akan melakukan pengamatan. Nah nanti dari pengamatan itulah nanti ada di produk yang juga nanti beraneka ragam hasilnya. Demikian Bu Binti. Oh, bagus Bu Erna. Dengan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, maka pembelajaran akan berpusat pada murid, sehingga kebutuhan murid belajarnya tercover semua ya Bu Erna. Pembelajaran ya berpihak pada murid. Nah, untuk melaksanakan rencana aksi tersebut Bu Erna, apakah berkolaborasi dengan teman sejawat? Oh ya tentu sekali, karena kolaborasi dengan teman sejawat itu sangat kita perlukan. Karena untuk apa? Karena itu nanti untuk merefleksi kekurangan-kekurangan. Karena biar bagaimanapun dalam melakukan pembelajaran kita itu butuh masukan-masukan dari teman sejawat. Yang nantinya untuk memperbaiki pembelajaran saya pada khususnya sebagai rencana tindak lanjut nantinya. Nah semua ini karena juga untuk keberhasilan pendidikan khususnya untuk murid-murid saya dan juga mungkin untuk pendidikan pada umumnya. Ya bagus Bu Erna. Untuk pengembangan tentu ada melakukan refleksi ya Bu Erna dari pembelajaran kita. Kira-kira apa yang Ibu Erna lakukan dalam merefleksi pembelajaran itu? Saya bersyukur. Bu Irna, sebenarnya supervisi kita ini untuk membantu kita meningkatkan kompetensi. Dengan supervisi kita melibatkan orang lain ya Bu Irna. Ya betul sekali, harus melibatkan orang lain, terutama teman sejawat ya. Jadi saya sangat tertarik dengan cerita Bu Erna dan saya juga tidak sabar untuk melihat proses pembelajaran Bu Erna di kelas nanti. Mudah-mudahan observasi nanti berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun, sehingga harapan dan rencana Bu Erna dalam mewujudkan perubahan wujud ya Bu Erna. Tadi perubahan wujud benda bisa berjalan dengan lancar sesuai yang Bu Erna inginkan. Ya Bu Binti, saya juga berdoa nanti semoga kegiatan kita besok berjalan lancar dan bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Bu Erna atas waktunya dan kita lanjutkan untuk tahap besok ya Bu Erna. Ya, Bu Binti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bilang 3 apa 3? Kurang. Ini perubahan wujud benda. Ya, ada. Ini dari awal sampai akhir apa yang telah kita pelajari? Wujud benda. Jempol. Lalu ada lagi yang kita pelajari? Wujud benda. Ya, pintar sekali jempol. Terima kasih Bu Erna atas waktu dan kesempatannya untuk saya mengikuti pembelajaran di kelas 3 kemarin, dan tujuan observasi kemarin yaitu kita saling merefleksi dalam pembelajaran sehingga meningkatkan siswa untuk belajarnya lebih aktif ya Bu Erna. Nah, baiklah Bu Erna, bagaimana perasaan Bu Erna setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ya, perasaan saya alhamdulillah saya merasa senang dan bangga ya, karena kemarin pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun ya masih ada sedikit kekurangan. Ya. Mengenai pembelajaran kemarin, menurut Bu Erna apakah sesuai dengan tahapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu rancang sesuai SPP kemarin Bu Erna? Ya, menurut saya pembelajaran saya lakukan kemarin sudah sesuai dengan pembelajaran strategi pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari sesi pembuka, inti maupun penutupnya. Namun ya ada sedikit kekurangan yang perlu saya lakukan sebagai rencana tindak lanjut nantinya, agar kedepannya nanti pembelajaran itu lebih berpusat pada murid, begitu Bu Binti. Oh ya, dari hasil pengamatan saya, pembelajaran yang Ibu lakukan sudah runtut sesuai dengan LPP dan sesuai dengan kegiatan dan temanya. Ada kegiatan yang Bu Erna sampaikan tadi, pendahuluan, inti, dan penutup. Siswa juga aktif, menurut saya pengamatan ya Bu Erna, aktif dalam pembelajaran, prestasi diskusi kelompok juga. Kemudian menurut Bu Erna, adakah kendala yang Ibu alami saat melakukan pembelajaran kemarin Bu Erna? Ada sedikit kendala Bu Binti dari pembelajaran kemarin, walaupun siswa itu sebagian besar sudah aktif, namun ada sebagian murid ya namanya anak, ada yang kurang masih pasif dalam bekerja kelompok itu Diam gitu dia kurang aktif. Jadi ketika sudah dikerjakan temannya dia diam saja. Itu jadi untuk lebih menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan kedisiplinan itu masih perlu saya tanamkan lebih dalam. Oh iya. Begitu. Nah, ketika saya perhatikan, Bu Erna sudah menggunakan media belajar berupa IT. Bagus sekali Bu Erna sudah menggunakan video-video pembelajaran, dan itu pun Bu Erna buat sendiri. Salut saya ya, Bu Erna. Saya membuat media belajar itu dari saya sendiri. Saya masukkan ke YouTube saya. Iya, sehingga murid itu bisa melihat langsung gitu Bu Erna seperti itu. Nah, dari itu untuk prakteknya Bu Erna itu bagaimana penerapan kepada murid tentang kemarin itu perubahan wujud ya Bu Erna? Iya, bagaimana? Dan di situ Bu Erna bagaimana penerapan prakteknya Bu Erna tentang perubahan wujud ya Bu Erna kepada anak-anak kemarin itu seperti apa? Dalam penerapannya, sebelum saya melakukan pembelajaran itu saya melakukan asesmen diagnostik dulu. Jadi akan saya menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing anak, karena dari beragam anak nanti kan berbagai macam gaya belajarnya. Ada yang dengan gaya belajar visual, yang lebih suka melihat ya dari gambar-gambar, itu ada yang gaya belajarnya itu dia auditori, dia lebih suka mendengar, dan ada lagi yang gaya belajar kinestetik. Nah, demikian begitu. Jadi sebelum melakukan pembelajaran saya mengadakan asesmen diagnostik melalui angket-angket dulu begitu. Angket nanti saya bisa mempertimbangkan gaya belajar masing-masing anak untuk membentuk kelompok yang berdiferensiasi. Demikian Bu Binti. Ya, bagus sekali Bu Erna. Berarti rencana kedepannya sesuai RPP Bu Erna ya, murid diajak praktek langsung untuk membuat perubahan benda kemarin ya Bu Erna. Nah, kira-kira untuk penerapan rencana Bu Erna kedepannya itu kapan Bu Erna? Untuk penerapan strategi berdiferensiasi ini
karena sebelumnya itu saya juga menerapkan namun belum konsisten gitu. Untuk tahap pelajaran selanjutnya saya berharap lebih konsisten lagi sehingga nanti pembelajaran berpusat pada murid sehingga nanti murid-murid itu lebih bisa menyerap pembelajaran secara maksimal. Berarti rencana kedepannya pada tahun ajaran baru ya Bu Erna akan menerapkan secara kontinu dan konsisten menggunakan pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan murid, bakat minat dan profil belajar murid seperti itu. Nah, menurut Bu Erna, bagaimana kegiatan supervisi kita kemarin, Bu Erna? Kegiatan supervisi ini menurut saya sangat bermanfaat karena dari kegiatan supervisi ini bukannya saya itu malah merasa diintimidasi atau merasa kurang itu. Memang kita memang harus diadakan supervisi nantinya sebagai bentuk refleksi Bu Binti, refleksi kita yang nantinya kan banyak kekurangan yang khususnya saya yang perlu saya perbaiki sebagai rencana tindak lanjut. Karena semua ini memang untuk pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Sehingga nantinya saya harapkan dengan harapan murid-murid ini menjadi murid-murid yang dengan pribadi yang berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan kita, membentuk murid yang berprofil pelajar Pancasila. Demikian Bu. Berarti Bu Erna juga merasakan senang ya kegiatan supervisi. Ya, saya senang. Memang kegiatan supervisi itu kita itu sebagai partner Bu Erna. Ya, terus sekali. Ya, dan jebakan supervisi itu Bu Erna dapat mengevaluasikan kegiatan belajar, jadi tidak harus merasa kemampuan lebih tinggi. Iya, betul sekali. Karena sini kita saling berbagi praktik seperti itu. Jadi bisa nantinya refleksi kita itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran lebih maksimal sehingga pendidikan di sekolah kita bisa lebih maju seperti itu Bu Erna. Mudah-mudahan nanti Bu Erna mampu menerapkan rencana yang konsisten ya. Sehingga peningkatan di kelas kita ada peningkatan yang baik dan SD kita juga bisa terwujud dengan SD profil belajar Pancasila seperti itu. Nah, baiklah Bu Erna, kegiatan pasca observasi ini kita akhiri. Mudah-mudahan setelah kita adakan observasi ya saya dan Bu Erna kedepannya menjadi lebih baik. Ya, betul sekali Bu Binti. Mudah-mudahan anak-anak pun juga senang dalam pembelajaran kita. Ya, di sini kita berkolaborasi dan bersinergi Bu Binti ya. Nah, kita sama-sama pendidik, kita di sini saling bekerjasama untuk mewujudkan murid-murid nanti yang berkarakter. Terima kasih Bu Erna atas waktunya dan mohon maaf atas mengganggu Bu Erna. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.